Hari-hari kulalui dengan semangat. Seminar yang diadakan oleh BEM benar-benar membuatku makin bersemangat, apalagi setelah kurasa honor menjadi penulis yang membuatku cukup kaya dan tidak kekurangan lagi. Setiap bulan aku dapat mengirimkan uang untuk keluargaku. Ini semua membuatku menjadi wanita seutuhnya walau masih semester 2. Thanks to Allah. Aku pun mulai diminta menjadi pembicara dalam seminar-seminar sehingga jadwalku begitu padat. Sore ini begitu gerah. Aku memutuskan untuk mandi lebih awal. Usai itu, aku mengetik materi yang akan kusampaikan pada seminar minggu depan. Belum satu halaman, ponselku tiba-tiba berbunyi. Halo, sapaku seramah mungkin. Halo, ini Mira ya? Tanya seseorang di seberang sana. Iya, saya sendiri. Ini siapa ya? Saya Akbar dari jurusan Sastra Indonesia. Lantas saja aku merasa asing dengan suara itu. Ada apa ya? Tanya Mira. Begini Mir, minggu ini ada acara di rumah saya. Sebenarnya ini acara khusus jurusan untuk meningkatkan motivasi, mengembangkan diri dan memupuk kreativitas para mahasiswa dalam bidang tulis-menulis. Nah, saya dan teman-teman berinisiatif mengundangmu untuk mengisi acara besok. Ya, minimal menggugah hati kami agar lebih tergerak dan juga bersemangat. Bagaimana? Bisa kan? Tanya Akbar. Bagaimana ya? Sebentar. Aku bergegas mencari agendaku. Buka halaman yang berisi catatan terakhir. Maaf, tapi minggu ini saya tidak bisa karena ada acara lain yang tidak mungkin di-cancel. Sesalku. Pemberitahuanmu terlalu mendadak sih. Kalau sejak 3 hari sebelumnya saya diberitahu, pasti tidak akan seperti ini. Bagaimana kalau cari orang lain saja? Kan banyak tuh para penulis yang lebih hebat, bahkan sudah berpengalaman dibandingkan saya. Misalnya Pak Teguh, beliau itu kan sudah berpengalaman loh. Jadi saya yakin itu lebih baik. Mir, please, acara ini penting sekali. Teman-teman menginginkan kamu. Acara ini akan lebih mengesankan jika diisi penulis muda yang sedang naik daun seperti kamu, rayunya. Aku berpikir keras. Begini saja, bagaimana kalau acara kalian diundur sekitar 2 jam? Jika dimundurkan, insya Allah saya bisa. Gimana? Akbar tidak langsung memberikan tanggapan. Tidak lama kemudian, karena tidak ingin mengecewakan banyak pihak, kalimat Akbar terputus. Barusan saya dapat pesan dari teman-teman panitia. Mereka setuju dengan usulmu, Mir. Wah, lega rasanya. Baiklah, terus alamat rumahmu di mana, Bar? Begini saja, Mir. Besok saya jemput kamu di kosmu ya. Santai aja, saya sudah tahu alamatmu kok. Gimana? Boleh. Mudah-mudahan itu yang terbaik ya. Udah dulu ya, saya sedang kedatangan tamu. Kilahku untuk segera mengakhiri pembicaraan tanpa membuat Akbar tersinggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acara sudah selesai setengah jam yang lalu. Aku duduk berdua dengan Malika sambil menunggu Akbar yang sibuk melayani ucapan pamit dari teman-temannya dan kami saling sharing. Tanpa sengaja aku memperhatikan Akbar. Ups, ternyata Akbar juga sedang menatapku. Ia tersenyum. Aku membalas senyumnya, kemudian segera menundukkan pandanganku kembali. Tidak dapat dipungkiri, cowok kelahiran Paris ini memiliki wajah yang tampan, senyum yang ramah, dan sepasang mata biru yang cukup untuk merontakkan hati wanita. Setelah semua temannya pamit dan Akbar pun menemui kami. Aduh, sorry banget Mir, aku ada janji nih, aku pulang duluan ya, bisik Malika di telingaku. Aku terperangah. Kalau begitu, aku juga pulang sekarang deh, ujarku lirih tanpa memperhatikan Malika yang duduk di sampingku. Jangan dong, kata Malika. Enggak enak sama orang tua kalau kamu buru-buru pulang. Mereka tampaknya ingin berbincang-bincang denganmu, ujar Akbar. Tapi belum sempat aku membantah, Malika berdiri kemudian berkata, Tante, Om, saya pulang dulu ya, saya ada keperluan. Kok buru-buru, tegur mamanya Akbar. Ya sudah, hati-hati ya nak. Malika pun berjabat tangan dengan mamanya Akbar.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab kami bersamaan. Tinggallah aku bersama Akbar dan juga kedua orang tuanya. Aku merasa resah tanpa kehadiran Malika. Ma, Pa, ini Mira yang kuceritakan kemarin. Cantik kan? Jantungku berdetak kencang. Jadi sebelumnya Akbar telah menceritakan tentangku pada orang tuanya. Untuk apa? Oh, ini yang namanya Mira, sambut mamanya Akbar. Cantik, pintar lagi. Pilihanmu tidak mengecewakan, Akbar. Mama setuju. Apaan ini? Seperti mengenalkan calon istri saja. Kenal aja baru beberapa hari lalu. Aku bingung, kikuk sekaligus kesal. Sudah berapa lama ya jadi penulis, nak? Tanya mamanya Akbar. Baru, jawabku dengan gugup. Kok bisa kenal Akbar? Kalian beda fakultas kan? Tanya mamanya Akbar keheranan. Asal kamu tahu, Mir, baru kali ini Akbar membawa pacarnya ke rumah. Sebelum kamu kemari, Akbar sering menceritakan tentang kamu. Ia tak jemu-jemu memujimu. Buru-buru ia menambahkan, tapi kami senang kok, apalagi setelah melihat kamu, Mir. Mendengar penjelasan mamanya Akbar ditambah lagi tatapan dan senyumannya yang sangat ramah, membuatku semakin tidak mengerti akan posisiku di hadapan orang tua Akbar. Aku ingin menjelaskan bahwa antara aku dan Akbar tidak ada hubungan apa-apa. Bahwa aku, entahlah mengapa mulutku terkunci. Pintas suaraku seolah tidak dapat berfungsi. Oh my god. Ma, Pa, jangan terus menanyai Mira ya. Dia sedikit pemalu, apalagi dengan calon mertua. Iya kan, Mir? Ujar Akbar sambil tersenyum. Bukannya membantah, aku malah justru mengangguk. Menurut sandiwara yang entah berapa lama dia rancang. Kalau begitu, Tante dan Om keluar dulu ya. Kebetulan hari ini ada arisan keluarga. Maaf ya, Mir, kami tidak bisa menemani kalian berlama-lama. Tidak apa-apa, Tante, jawabku. Akhirnya aku berhasil menguasai diriku untuk bersikap setenang mungkin. Saya tetap bahagia dan merasa sangat terhormat bisa bertemu dengan Tante dan juga Om. Keduanya berlalu dari hadapan kami. Apa maksudmu sebenarnya? Tanyaku pada Akbar sepeninggal kedua orang tuanya. Tidak apa-apa, sudahlah, jangan dibahas. Jangan dibahas, tidak bisa. Kamu harus menjelaskan. Tujuanmu memperkenalkanku kepada orang tuamu tuh seolah-olah aku ini pacarmu, tuntut aku. Pokoknya Mir, kamu tenang aja ya, tidak akan terjadi apa-apa kok, bujuknya. Aku mulai kehilangan kesabaran. Mataku terasa pedih. Sekuat mungkin aku berusaha menahan air mata yang mendesak tumpah. Bar, ingat ya, jika kamu masih ingin terus berkomunikasi dan bertemu denganku, please, jangan pernah menyalahartikan hubungan kita. Aku hanya ingin berteman denganmu, tidak lebih. Lagi pula kamu belum mengetahui isi hatiku kan? Aku takut kamu menderita. Pokoknya saat ini kita buat komitmen untuk berteman saja. Akbar terdiam, wajahnya menunduk. Ayo, ku antar kamu pulang, ajaknya seraya berdiri. Akbar menyambar kunci mobil yang tergeletak di atas meja. Ia bergegas menghampiri mobil yang terparkir di garasi dan menghidupkannya. Tanpa menunggu dibukakan pintu, aku pun ikut masuk. Di sepanjang perjalanan, kami tidak saling berbicara. Aku sibuk dengan pikiranku, begitu juga dengan Akbar. Tiba di depan kos, aku bergegas turun. Belum sempat kaki kiriku menyentuh aspal, tiba-tiba, I love you, ucap Akbar. Aku tersentak kaget. Ku banting pintu mobil, kemudian setengah berlari memasuki halaman kos. Mir, tunggu dulu, serga Akbar sambil terburu-buru turun dari mobil. Apalagi Aku kan udah bilang komitmen kita hanya berteman. Masa kamu gak ngerti sih? Ya ampun, aku jadi heran. Kamu kenapa sih? Kok sensi banget? Masa teman ngomong gitu aja kamu marah? Memangnya yang boleh ngucapin kata-kata aku sayang kamu, aku cinta kamu itu cuma pacar doang? Enggak kan? Ucap Akbar. Jadi aku salah paham nih, tanyaku menahan malu sambil tersenyum. Ya iyalah darling. Ya udah, kalau begitu aku minta maaf, ujarku masuk ke kos dengan perasaan tenang dan juga lega. Saat ini dalam pikiranku baik Angga maupun Akbar hanyalah teman biasa, teman yang selalu ada untukku. Meski tidak munafik, terkadang perhatian mereka cukup menyita waktuku. Mereka juga sosok ideal. Mereka menuruti apa yang kuinginkan
selain mereka. Malika juga tidak kalah baiknya kepadaku. Di tengah-tengah keasyikan menjalani rutinitas sebagai penulis, aku disibukkan dengan jadwal kuliah yang padat. Kemarin sekitar pukul 15.30 ada pesan masuk dari nomor asing. Boneng, jauhi Akbar, kalau enggak kamu bakalan menyesal. Aku kaget bukan main. Namun syukur alhamdulillah aku masih sanggup meminimalisasi prasangka buruk yang menari-nari di otakku. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Cobalah beberapa saat lagi. Terdengar jawaban dari sang operator telepon seluler. Nomornya gak aktif lagi, gerutuku. Aku mencoba introspeksi diri. Rasanya tidak ada yang salah dengan diriku. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Akbar. Sebenarnya aku tidak ingin terlalu peduli dengan pesan itu. Ngapain juga mesti marah atau sibuk mencari kekurangan orang lain. Buang-buang waktu saja. Hari berikutnya pesan semacam itu muncul lagi. Sekali lagi aku bilang, jauhi Akbar. Kalau tidak, kamu akan terus nangis dan menderita. Bukankah Angga sudah bersamamu? Rakus banget sih, dasar cewek matre. Astagfirullah, hatiku sungguh sakit. Maaf, saya tidak mengenal kamu, ini siapa ya? Balas pesan pun tiba. Sudah miskin, tidak tahu diri, pakai tanya siapa aku segala. Jangan sok baik deh, dasar munafik, oneng, stupid. Kalau kamu tetap ngeyel, suatu saat aku bisa merusak reputasimu hancur sampai menjadi manusia berkarat. Ingatlah itu. Desahku. Setelah membaca balasan pesan tersebut, hatiku tidak tergerak untuk membalas. Aku tidak ingin menyamai permusuhan. Ku letakkan ponsel di meja belajar lalu meraih handuk yang tergantung di balik pintu kamar. Ponselku kembali berdering singkat. Hei, kamu takut ya? Makanya gak dibalas. Kalau otakmu masih waras, kamu pasti bisa meninggalkan Akbar. Tapi kalau tidak, saya bakal buat otakmu berantakan. Tahu? Air mata mengalir di bibirku. Cengengnya, masa hanya karena pesan aneh itu aku menangis? Tapi kenapa ya ia memaki aku terus? Aku masih tidak mengerti sebenarnya apa maunya. Aku tertunduk lemas. Tanganku terus mengelus dada. Pokoknya aku harus sabar, dan sabar. Aku tidak boleh gegabah dan juga panik. Jika itu terjadi justru akan merugikanku. Ini pasti pesan iseng. Jujur, aku cukup khawatir dengan pesan yang memaki-maki dengan bahasa yang tidak sopan. Sudah hampir 3 hari berturut-turut, pesan-pesan ancaman itu terus saja menerorku. Terkadang masuk saat tengah malam, tetapi aku berusaha tidak menghiraukannya. Dering ponsel membuyarkan renunganku ketika di layar terpampang nama Malika. Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengangkatnya. Assalamualaikum, sapa Malika. Waalaikumsalam, ada apa sayang? Ujarku. Mendengar suara Malika sanggup melenyapkan kepenatan yang ada di benakku. Mira, gawat, kamu ke kampus tidak? Ucapan Malika membuatku ikut panik. Tidak, kan tidak ada jadwal kuliah. Memangnya kenapa? Kelihatannya kamu panik gitu. Ada kabar tidak menyenangkan nih tentang kamu, Mir. Terang Malika menggebu-gebu. Hah? Maksudmu? Tanya aku dengan tidak sabar. Iya, jawab Malika dengan singkat. Jantungku berdegup kencang. Iya maksudnya apaan sih? Tanyaku tanpa sanggup menyembunyikan rasa khawatir. Maaf deh, Mira, aku gak bisa menjelaskan karena ini mengenai harga diri. Apalagi kamu seorang penulis yang sedang naik daun. Kami sama-sama terdiam sejenak. Memangnya selama ini kamu punya musuh ya? Tanya Malika dengan curiga. Hah? Musuh? Aku berusaha mengingat-ingat. Enggak deh. Aku merasa baik-baik saja dengan orang lain. Hanya saja 3 hari belakangan ini ada orang iseng yang selalu saja menerorku lewat pesan. Tapi setiap kuhubungi, nomornya tidak pernah aktif. Ada kabar buruk apaan sih? Desakku. Gila, heboh banget. Pokoknya gila banget deh. Aku gak tahu itu benar atau tidak. Hanya kamu dan Tuhanlah yang tahu. Tapi kalimat Malika terputus. Aku takut orang lain menganggapmu tidak lebih dari wanita brengsek dan yang menggadaikan harga dirinya. Sambung Malika dengan suara lebih pelan. Aku tertegun. Apa sih maksudnya? Tanyaku setengah berbisik. Setidaknya seperti itulah yang teman-teman pikir tentang kamu.
kenapa penulis seperti kamu bisa berbuat sesuatu yang menurutku gila? Ah, kamu ngomong apaan sih? Gak jelas, serius dong. Jangan bercanda terus, aku butuh penjelasan. Aku mulai tidak percaya dengan kabar buruk yang akan disampaikan oleh Malika. Jangan-jangan cuma gurauan saja. Anak itu memang senang sekali membuatku panik. Aku serius Mira, pokoknya sekarang juga kamu harus ke kampus. Ya sudah, aku akan ke kampus sekarang. Setelah mandi, aku pun meninggalkan kos dengan tergesa-gesa. Tidak sampai 1 jam, aku sudah tiba di kampus. Aku tersenyum kepada semua orang yang berpapasan denganku. Namun anehnya, mereka membalas senyumanku dengan tatapan sinis. Aku melanjutkan perjalanan sampai di lobi fakultas. Malika telah menungguku dengan raut yang tegang, wajahnya juga pucat. Ada apaan sih? Kenapa semua penghuni kampus ini menatapku dengan pandangan yang... Coba deh lihat ke papan pengumuman itu, Mir. Potong Malika sambil mengarahkan telunjuknya. Tanpa banyak bertanya, aku ikut berdesak-desakan dalam kerumunan orang. Tiba-tiba tubuhku bergetar hebat. Hatiku nyeri bagai tertusuk sembilu. Sendi-sendi tulangku seakan dihantam sebongkah palu. Tubuhku terasa begitu lemah. Di papan pengumuman terpasang foto seorang wanita tanpa busana dengan seorang laki-laki. Wajah itu memang wajahku, tapi tubuh itu bukan tubuhku. Buku petunjuk, praktikum, dan makalah yang akan kupresentasikan sore nanti, serta tas yang kupegang jatuh berserakan di lantai. Sontak seluruh orang yang sedari tadi sibuk mencela dan memaki-maki apa yang mereka saksikan mengalihkan pandangannya ke arahku. Sekali lagi aku menatap papan pengumuman. Aku masih tidak percaya dengan semua ini. Sumpah demi Allah, aku tidak pernah melakukan hal sehina ini. Oke gile, ternyata permainanmu hebat juga ya. Lagaknya aja soalim. Sekarang sudah ketahuan ya belangnya. Buset, cuy, benar-benar meluas sindiran orang-orang itu di sekelilingku. Ingin sekali aku menyangkal tuduhan keji itu, namun aku terlalu syok hingga tak sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Untuk beberapa saat aku terdiam. Aku membiarkan mereka menghujaniku dengan cemoohan dan juga hinaan. Ya Allah, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Malika, foto itu hasil rekayasa kan? Aku mohon, percayalah. Demi Allah, aku tidak melakukan itu. Bantahku sewaktu-waktu setelah mereka puas mencemoohku. Sekuat tenaga aku berusaha meyakinkan mereka bahwa aku tidak bersalah. Tidak seorang pun mau percaya. Aku merobek foto itu walau aku yakin kabar mengenai foto itu pasti sudah telah tersebar ke seluruh fakultas. Ayam kampus, kalau mau jual diri jangan di sini dong, teriak seorang mahasiswi berwajah oval, berkulit putih dan berperawakan tinggi melabrakku di depan para mahasiswa dan sebagian karyawan serta dosen. Dasar penulis tidak bermoral, timpal seseorang yang tidak kukenal sambil melempar kertas kumel ke arahku. Wajahku telah basah oleh semburan air ludah. Sebagian dari mereka mentertawaiku. Seseorang menarik jilbabku hingga lepas. Aku segera menutup wajahku. Sakit, nyeri, perih, dan hancur yang kurasakan. Sudah, stop, teriak Malika. Jangan memperlakukan Mira seperti itu. Belum tentu kan itu foto Mira. Bubar. Memalukan, dasar, celah beberapa orang. Tinggallah aku berdua dengan Malika. Tanpa daya, tubuhku terasa digerogoti oleh monster-monster yang sangat menakutkan. Ia membuatku lumpuh dan mati. Air mataku tumpah ruah tidak terbendung. Tidak, Malika. Kamu masih ada di pihakku kan? Kamu masih berada di sisiku kan? Aku tidak pernah melakukan hal itu. Percayakan kalau itu hanyalah rekayasa. Iya Mira, aku tahu apa yang kamu rasakan. Aku juga tidak percaya kalau kamu bisa berlaku sehina itu. Pokoknya aku percaya kamu, aku sayang kamu, hibur Malika sambil memelukku. Sudahlah, ayo kita pulang, ujar Malika sambil perlahan melepaskan pelukannya. Ia memunguti buku-bukuku dan jilbab yang berserakan. Setelah aku sedikit tenang, kami pun bergegas untuk pulang membawa perasaanku yang hancur berkeping-keping. Peristiwa ini menyadarkan aku bahwa Malika memang teman sejati. Kejadian yang memalukan itu membuatku trauma. Aku tidak sanggup bertemu banyak orang.
malu. Untunglah Malika setia di sisiku. Ia selalu memberiku semangat untuk bangkit dan bergerak. Sedikit demi sedikit stres yang kurasakan akibat menghadapi fitnah, teror, serta kecaman yang bertubi-tubi mulai berkurang. Walau demikian, aku masih merasakan sisa-sisa luka yang mendalam. Aku masih tidak bisa mengerti diriku sendiri. Mengapa aku bisa begitu sedih hingga tulisan-tulisan yang tidak dapat kuselesaikan sesuai dengan target. Bahkan agenda meeting serta acara seminar-seminar kubatalkan begitu saja. Aku tidak peduli orang-orang akan menganggapku tidak profesional. Yang terpenting bagiku saat ini adalah mengobati luka hatiku. Ya Allah, haruskah kugadaikan hidupku? Apa aku harus pasrah tercampakkan tanpa mimpi lagi? Bagaikan pelacur yang kalah dan hina oleh nafsunya. Aku merasa hampa, pahit dan juga getir. Fitnah itu sungguh membuatku terpuruk dalam kehancuran. Apa salahku hingga harus mengalami hal seperti ini ya Allah? Dunia pun memusuhi dan menghukumku. Apa benar aku telah dicampakkan ke dasar jurang yang sangat curam? Pikir Mira. 1 minggu setelah fitnah itu menyebar ke seluruh penjuru kampus, aku pun dikeluarkan dari kampus karena kasus foto tak senonoh tersebut. Ya, aku benar-benar di-DO oleh pihak kampus karena telah mencoreng nama baik kampus. Pihak kampus telah meneliti tentang foto itu. Pihak kampus juga bilang foto-foto itu 99% mirip denganku. Sumpah, aku tidak pernah melakukan hal tersebut. Siapa orang yang tega melakukan itu padaku? Apa salahku? Kenapa orang-orang itu sangat tega kepadaku? Itulah kata-kataku yang selalu ada di pikiran Mira saat ini. Bagaimana caranya aku bisa kembali ke kampung? Apa yang akan aku katakan pada bapak dan ibu? Aku tidak berani untuk menjelaskan semuanya. Aku tidak berani bersuara kalau itu bukan aku, karena wajah di foto itu sangat mirip denganku. Dan lebih sakitnya lagi, pihak kampus mengatakan itu hampir 100% aku. Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa menjelaskan semuanya? Aku pun berjalan tak menentu. Aku berkeliaran di jalan karena aku sudah tidak bisa tinggal di kosan lagi. Ya, aku diusir dari kosan 3 hari setelah aku di-DO. Fitnah itu benar-benar meluas dan menghancurkan aku hanya beberapa hari saja. Ya Allah, kenapa hidupku harus sehancur ini? Bagaimana aku harus menjalani hidupku di kota ini? Aku tidak mungkin kembali ke rumah Bibi. Bibi pasti akan segera memberitahu keluarga besarku kalau aku dikeluarkan dari kampus. Bagaimana ini? Aku belum siap bertemu dengan mereka. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana rasa kecewanya mereka terhadapku. Aku harus bertahan beberapa hari atau beberapa minggu sebelum akhirnya aku pulang dan mengakui semuanya. Semoga aja ada jalan dan juga penyelesaian serta kebahagiaan bagi orang-orang yang teraniaya. Bersama